terbaru dari kami. Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya itu harus bisa memenuhi kebutuhannya. Allah sebagai pencipta manusia telah menyediakan banyak sekali kebutuhan mereka yang terhampar sangat luas di muka bumi ini. Bahkan Allah telah menundukkan, telah memudahkan segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Semua itu untuk kepentingan manusia. Dan meskipun demikian, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram. Dan Allah juga telah menghalalkan yang baik, dan Allah juga telah mengharamkan yang buruk. Ya. Maka Allah menyarankan kepada kita sebagai manusia untuk mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Jadi kita sebagai manusia diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia. Di dalam surat Luqman ayat 20 Allah juga berfirman, Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbaqa 'alaikum ni'amahu zahirata wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilm wa lahu dawwala kitabim munir. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan atau memberi kemudahan kepada kalian, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Dan Allah juga telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Akan tetapi di antara manusia itu ada yang membantah tentang keesaannya Allah, membantah dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi pada dasarnya Allah berikan kepada manusia, akan tetapi banyak manusia yang menentang kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada pemberian Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah juga berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, makanlah makanan yang halal dan makanan yang baik yang ada di muka bumi. Kemudian Allah memberi peringatan, janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti bujuk-bujukannya setan, rayuan-rayuannya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita manusia. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mempersilahkan kepada kita sebagai manusia untuk mengkonsumsi baik makanan ataupun minuman yang halal, ya, halal mencarinya, dan juga makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal, tidak haram. Di dalam surat An-Nisa 29 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh makan harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali harta tersebut merupakan perdagangan yang memang dilakukan atas dasar
saling ridho di antara kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta di antara kita dengan cara yang tidak benar. Contoh dengan cara menggasap, dengan cara mencuri, atau dengan melakukan praktek riba ya. Itu tidak boleh. Maka carilah harta dengan cara yang baik ya. Lah fenomena di zaman ini ya, ini halal haram hantam. Artinya untuk memenuhi kebutuhannya melakukan berbagai cara apapun untuk mendapatkan uang, untuk bisa makan, untuk bisa menafkahi keluarga. Ini fenomena yang terjadi di zaman ini. Banyak orang melakukan kebaikan namun salah di dalam melakukannya. Ada seorang suami, seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anaknya, itu memang baik. Akan tetapi seringkali mereka mencari ya kebutuhannya itu dengan cara yang haram, seperti mencuri, seperti merampok dan lain-lain. Maka anak-anak kita ini supaya diajarkan kemandirian ya. Kemandirian sesuai dengan basicnya. Kalau anak kita basicnya di pertanian, maka kita dukung pengembangan anak-anak kita dalam bidang pertanian, sehingga kelak mereka dewasa bahkan sudah berkeluarga, mereka tidak disulitkan untuk mencari rupiah. Mereka akan bekerja berdasarkan basic mereka dengan cara yang halal. Karena apabila anak-anak kita tidak diajari kemandirian, maka tentu kalau mereka akan disulitkan untuk mencari uang ya, untuk memenuhi kebutuhan itu disulitkan ya. Maka bagi orang tua ini harus memperhatikan anak-anaknya untuk melatih kemandirian anak, sehingga kelak ketika terjun dalam dunia pekerjaan mereka mengerti cara mencari uang yang halal dan tidak terjerumus di dalam pelanggaran, bahkan tidak terjerumus di dalam masalah riba. Nah, ayat-ayat tersebut itu memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, Allah itu sudah menyiapkan banyak sekali di muka bumi dan memudahkan manusia untuk mendapatkannya. Allah menghendaki setiap manusia itu mengambil dan memakan sesuatu yang halal dan baik ya, yang menyehatkan. Dan juga Allah mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi baik makanan atau minuman yang haram. Maka dengan itu Allah menjelaskan lewat Rasulnya yang mana halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di dalam surat Al-Maidah ayat 4 Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyiban. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan untuk mereka? Maka jawablah Muhammad, telah dihalalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Jadi semua yang baik-baik Allah telah menghalalkan ya, baik, sehat, nikmat, itu Allah telah menghalalkan untuk manusia. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan manusia yang baik-baik dan Allah mengharamkan manusia semua yang jelek. Nah, secara umum ya dari ayat-ayat tersebut adalah semua yang buruk atau semua yang jelek itu diharamkan oleh Allah. Di dalam hadis Bukhari
Nabi bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihah faman taraka ma syubha alaih minal ismi kana limastabana atraka wa man ijtara ala ma yashukku fihi minal ismi aw syaka ayyuwaqi'a mastabana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram juga jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Artinya perkara yang belum jelas kehalalan dan keharamannya. Maka siapa saja yang meninggalkan perkara syubhat yang dimungkinkan perkara itu termasuk bagian dari dosa, maka lebih baik atau petunjuknya supaya meninggalkan, ya, karena barangkali terjerumus di dalam keharaman atau dosa. Dan barang siapa yang berani mengerjakan perkara syubhat yang dimungkinkan perkara itu termasuk dosa, maka hampir saja dia jatuh di dalam perkara yang jelas keharaman dan jelas dosanya. Jadi seringkali kita menjumpai suatu perkara, kita bingung. Ini makanan ini atau minuman ini atau jual beli ini boleh atau tidak secara agama, halal atau haram, ya. Maka petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini supaya tidak memakannya, tidak meminumnya kalau jual beli, untuk tidak melakukannya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya kita memakan atau meminum atau melakukan transaksi jual beli itu, justru ternyata itu adalah haram secara agama, itu tidak boleh. Jadi kalau kita menjumpai, kita bingung ini halal apa haram, ya, kita bingung, maka petunjuk Rasulullah lebih baik ditinggalkan, ya. Setelah itu kita tanyakan kepada ulama, ya, apakah makanan ini atau minuman ini atau transaksi seperti ini, ya, halal atau haram, ya, boleh atau tidak secara agama.